Salam persahabatan dan selamat berjumpa kembali dengan cerita silat Indonesia, dalam lanjutan serial bersambung berjudul Si Tangan Halilintar, karya Asmaraman S. Kopingho. Bagian ke-11. Kiranya ketika Hong Lian melihat Heng San terluka oleh Jin Piao, hatinya merasa kasihan, dan ia tidak bergerak dan tidak lagi ikut mengeroyok, hanya memandang dengan gelisah. Darah yang semakin banyak keluar dari pundak Heng San, membasahi pakaiannya itu, amat mengharukan hati Hong Lian sehingga, ketika tiba-tiba Huito yang tertendang oleh Heng San itu, menyambar ke arahnya, ia tidak sempat mengelak, dan tanpa dapat dicegah lagi Huito yang tajam runcing itu, menancap di dadanya sampai dalam. Melihat peristiwa yang tidak disangka-sangkanya ini, Heng San menjerit keras, dan dia melompat dan menubruk tubuh gadis itu. Dia tidak memperdulikan apa-apa lagi, mengangkat kepala gadis itu ke pangkuannya dan berulang-ulang memanggil. Hong Lian, Hong Lian, akan tetapi tubuh gadis itu terkulai lemas dalam rangkulannya. Perlahan-lahan kelopak mata gadis itu terbuka, dan melihat Heng San memeluknya, ia tersenyum lemah. Hong Lian. Gadis itu menggerak-gerakkan bibirnya, akan tetapi yang keluar hanya suara bisikan lemah. Melihat ini Heng San mendekapnya, dan mendekatkan telinganya pada mulut gadis itu. Hong Lian, engkau hendak memesan apakah? Katakan padaku, tentu akan kulaksanakan permintaanmu. Engkau harus bebaskan ayahku. Sehabis berkata demikian, gadis itu terkulai dan tak bernapas lagi, menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan Heng San. Heng San ingin menjerit, ingin menangis, ingin mengamuk. Dia menganggap kematian gadis itu adalah kesalahan orang-orang yang sekarang mengepungnya. Para pemberontak jahat ini telah menyesatkan Hong Lian, dan kini gadis itu menjadi korban, mati dalam keadaan menyedihkan. Mati di bawah tikaman senjata pemimpin mereka sendiri, digerakkan oleh tendangannya, mati dalam tangannya, padahal dia amat mencintai Hong Lian. Dan ini semua gara-gara para pemberontak itu. Ini semua gara-gara Tosu Jahanam dan pengemis gila itu. Heng San mengangkat kepala dan memandang ke kanan kiri dengan sinar mata menyeramkan. Kawan-kawan Hong Lian melihat betapa serangan mereka malah menuas gadis itu, dan melihat betapa pemuda yang menjadi lawan mereka itu menubruk dan menangisi mayat Hong Lian, menjadi terheran-heran, terkesima dan tidak mampu bergerak. Kini, melihat pemuda bangkit berdiri dengan sikap dan pandangan mata liar mengerikan, mereka bersiap dengan jantung berdebar tegang. Wajah Heng San saat itu seperti wajah seekor harimau terluka yang sudah nekat dan haus darah. Kalian telah membunuhnya. Kalian orang-orang jahat telah menyeretnya ke jurang maut. Kalian harus membayar untuk itu. Teriaknya, dengan suara parau, mengandung tangis, menyeramkan seperti suara iblis yang penuh dendam. Setelah mengeluarkan kata-kata itu, dengan suara yang menyeramkan, Heng San lalu meloncat ke depan, menubruk orang yang terdekat. Seorang yang bersenjata golok terpegang olehnya. Heng San menotok pemuda itu, sehingga tidak mampu bergerak, lalu memegang kedua kakinya, dan memutar-mutar tubuh itu, dipergunakan sebagai senjata, dan menyerang semua orang yang mengepungnya. Melihat amukan Heng San yang seperti kesetanan itu, bahkan Ang Jito Jin dan pengemis aneh itu, menjadi gentar juga, dan mereka melangkah mundur. Dua orang pemuda lain yang mencoba untuk menyerang, dalam beberapa detik saja, sudah terkena tendangan kaki Heng San, dan terpukul tubuh kawan sendiri, sehingga roboh dan tidak mampu bangkit kembali. Melihat pemuda yang dijadikan senjata itu, telah menjadi mayat pula dengan kepala pecah, Heng San melemparkan mayat itu, dan mengamuk dengan kedua tangan kakinya.
Ang Jin dan pengemis aneh itu lalu menghujani Heng San dengan senjata rahasia mereka. Dua orang itu memang ahli melempar senjata rahasia. Heng San harus bersikap hati-hati dan mempergunakan kegesitan gerakan tubuhnya untuk mengelak ke sana-sini. Dua orang lawan yang sudah merasa jerih itu mempergunakan kesempatan ini melarikan diri ke dalam hutan. Jangan lari, Heng San membentak mengejar. Kemanapun kalian pergi, sebelum aku dapat membunuh kalian, jangan harap dapat lolos dari tanganku. Dengan cepat sekali dia mengejar, dan karena ilmunya berlari cepat memang luar biasa, sebentar saja dia dapat menyusul si pengemis Tan Kok yang lebih lemah ginkangnya. Dia menyerang pengemis itu dengan dahsyat, dan Tan Kok melawan dengan tongkatnya. Melihat ini, Ang Jin juga berlari kembali untuk membantu kawannya. Biarpun dikeroyok orang yang merupakan tokoh-tokoh dunia persilatan, dengan ilmu silat yang sudah tinggi tingkatnya, tetap saja Heng San dapat mendesak mereka. Tingkat ilmu silat tangan kosong Heng San memang sudah hebat sekali, bukan hal berlebihan kalau Liok Taijin memberi julukan Sin Kun Butek kepadanya. Setelah bertempur selama puluhan jurus, tiba-tiba Heng San yang sudah mendesak kedua orang lawannya itu, mendapatkan peluang baik. Sambaran lengan baju Ang Jin dapat dia tangkap dengan tangan kanan, sedangkan dia menggunakan tangan kiri, untuk menghantam ke arah leher si pengemis Tan Kok dengan tangan miring. Pada saat itu, tongkat pengemis itu pun menyambar ke arah dadanya. Namun Heng San tidak peduli akan serangan pada dadanya itu. Dia memang bertekad untuk mengadu nyawa dan membiarkan dadanya menyambut pukulan tongkat itu. Keprak, brukel, dua pukulan itu hampir berbareng mengenai sasaran. Akan tetapi, kalau pukulan tangan kiri Heng San membuat tulang leher Tan Kok patah, dan pengemis itu roboh dan tewas seketika, sebaliknya pukulan tongkat pengemis itu, yang mengenai dada Heng San yang amat kokoh kuat hanya mendatangkan rasa nyeri, dan luka yang tidak berbahaya. Walaupun demikian, karena dia terluka dalam, dia merasa dadanya panas lalu muntahkan darah segar. Melihat kawannya tewas dan tahu bahwa dia sendiri tidak akan mampu menandingi lawan, Ang Jin lalu melompat dan melarikan diri. Heng San mengejar terus. Sebenarnya, walaupun ilmu berlari cepat Tosu itu lebih tinggi dari ilmu berlari cepat si pengemis aneh, namun masih belum dapat menandingi kecepatan lari Heng San. Sekarang, dalam keadaan terluka oleh hantaman tongkat Tan Kok tadi, hal ini tentu saja mengurangi kecepatan lari Heng San, maka kecepatan mereka menjadi berimbang dan sampai lama jarak antara mereka tetap tak berubah. Setelah berlari beberapa li jauhnya, tibalah Ang Jin di depan sebuah kelenteng tua, yang berdiri di kaki sebuah bukit. Tosu itu lalu melompat memasuki kuil itu dan lenyap. Heng San berhenti, berdiri di depan pintu kuil dan berteriak-teriak. Tosu siluman, keluarlah engkau untuk terima binasa. Jangan engkau mengotorkan tempat ibadah suci ini dengan darahmu yang kotor. Hayo keluar, atau aku akan menyeretmu keluar. Heng San terengah-engah dan merasa dadanya panas dan nyeri. Karena tidak mendengar Tosu itu menjawab dan tidak melihat dia keluar, Heng San menjadi marah sekali. Dia melompat maju, menendang daun pintu kuil, sehingga terdengar suara gaduh. Pintu terbuat dari kayu tebal itu, pecah berantakan dan pecahannya terbang ke sana-sini. Tosu siluman, engkau hendak lari kemana? Bentaknya sambil melompat ke belakang untuk menjaga, kalau-kalau diserang senjata rahasia yang ampuh dari Tosu itu. Tiba-tiba, sesosok tubuh tua tampak keluar dari daun pintu yang sudah pecah ambrol itu. Seorang kakek tua renta berpakaian pengemis, yang melangkah perlahan, lalu berdiri di depan pintu, berhadapan dengan Heng San dalam jarak 4 meter. Heng San memandang wajah kakek itu, dan dia membelalak-belalakkan kedua matanya, lalu menggunakan punggung kedua tangannya, untuk menggosok-gosok kedua matanya. Dia tak percaya akan apa yang dilihatnya, mengira bahwa itu adalah akibat luka dalam dadanya.
Setelah menggosok-gosok kedua matanya, dia kembali memandang penuh perhatian. Seorang kakek pengemis yang tua sekali dan wajah itu, tubuh yang kurus kering itu, pakaian tambal-tambalan itu. Kakek pengemis dengan sepasang mata mencorong marah. Dan dia melihat lawannya tadi berada di belakang si kakek, dengan sikap tegang dan jeri. Dan di belakang Tosu itu, muncul pula 5 orang, yang kesemuanya tampak gagah perkasa, yang sikapnya keren dan penuh semangat. Heng San merasa betapa matanya berkunang, dan seluruh tubuhnya lemas. Dia lalu menjatuhkan diri, berlutut di depan kakek pengemis tua renta itu. Suhu, suaranya yang bila dalam keadaan biasa, pasti akan terdengar gembira dan girang itu, kini terdengar penuh keraguan, melihat betapa Pat Jiu Sin Kai pengemis sakti tangan 8, yaitu gurunya sendiri, kini memandang marah, dan betapa Ang Jit Tojin ternyata bersahabat dengan gurunya. Heng San, sudah gilakah engkau? Pat Jiu Sin Kai menegur dengan suara yang terdengar lebih sedih daripada marah. Suhu, kalau Tecu bersalah, silahkan Suhu menghukum Tecu. Akan tetapi, sesungguhnya Tecu tidak mengerti, apa kesalahan Tecu sehingga Suhu menjadi marah kepada Tecu. Murid durhaka, tahukah engkau siapa orang-orang yang kau bunuh itu? Tahukah engkau, siapa Maciok yang kau tawang itu? Heng San memandang wajah Suhunya, dan melihat sepasang mata Suhunya, masih memancarkan sinar kemarahan. Dia menunduk kembali, dan menjawab dengan suara tegas, walaupun dibayangi keraguan. Orang-orang yang Tecu basmi itu, adalah pemberontak-pemberontak jahat yang melakukan kekacauan dan merampok rakyat. Maciok adalah seorang pemimpin gerombolan perampok, seorang penjahat berbahaya Suhu. Kemudian, setelah berhenti sebentar dia menambahkan dengan cepat, dan juga dia seorang ayah yang jahat, yang menyeret puterinya sendiri ke dalam jurang kejahatan. Pat Jiu Sin Kai memandangnya dengan mata melotot, akan tetapi dia menahan perasaannya dan bertanya, dan tahukah kau siapa Ngo Jiao Eng yang kau bunuh tadi? Ngo Jiao Eng, Garuda Kuku 5. Suhu maksudkan pengemis aneh tadi. Dia orang yang jahat pula. Dia menggunakan kepandaiannya untuk menjadi penjahat, dan dia merupakan pemimpin gerombolan pengacau itu. Wajah pengemis tua itu menjadi merah sekali, dadanya serasa hampir meledak saking marahnya, dan terasa amat nyeri seperti ditusuk di bagian kiri dadanya. Dia maklum bahwa tekanan perasaan yang amat berat ini, membuat penyakitnya kambuh kembali, dan jantungnya terserang hebat. Akan tetapi dia masih menekan perasaan hatinya, dan bertanya, dan tahukah engkau, hai anak durhaka, hai murid murtad, siapakah Tio Chiang Kun yang kau bela itu? Terkejutlah Heng San mendengar gurunya, mencaci maki dengan marahnya. Dia memandang gurunya, dan merasa semakin heran melihat gurunya, memandang kepadanya dengan marah, wajahnya merah dan tangannya menekan dadanya, yang sebelah kiri. Dia menjawab dengan bibir gemetar dan suara meragu. Tio Chiang Kun adalah seorang pembesar yang bijaksana. Seorang yang mengutamakan keadilan yang membela, dan menjaga keamanan rakyat yang membasmi para penjahat. Cukup, tutup mulutmu yang kotor. Engkau manusia rendah budi. Engkau, tidak saja melumuri muka gurumu dengan kotoran, akan tetapi engkau bahkan mengkhianati orang tuamu sendiri. Engkau juga mengkhianati bangsa sendiri. Engkau, terkutuk. Pat Jiu Sin Kai terhuyung-huyung ke arah Heng San, dengan kedua tangan terkepal, sikapnya hendak menyerang tangan kanan terkepal, dan tangan kiri menekan dada. Akan tetapi, sebelum dia memukulkan tangannya ke arah kepala Heng San, jantungnya yang terserang tekanan hebat itu, tidak kuat lagi, sehingga ia menyemburkan darah dari mulut, roboh terpelanting. Heng San melompat dan memeluk tubuh Suhunya, tidak peduli betapa darah dari mulut gurunya yang memancar itu, membasahi seluruh pakaiannya, bahkan mukanya juga terkena darah. Dia memeluk gurunya dan meratap-ratap. Suhu, ampunkan Tecu. Bunuhlah Tecu kalau Tecu bersalah, tapi jangan.
Jangan menyiksa diri begini. Suhu, ampun. Suhu, tanda seru petik 2. Kini San benar-benar menangis seperti anak kecil. Dia memondong suhunya yang kurus dan ringan itu, membawanya lari ke sana-sini seperti orang kehilangan akal, dan memanggil-manggil suhunya, akan tetapi si pengemis sakti telah mati. Akhirnya Heng San mengetahui akan kenyataan ini. Dia meletakkan mayat gurunya di atas tanah, lalu berlutut di dekat mayat suhunya, menangis sambil memukuli kepalanya sendiri. Kemudian dia merangkak menghampiri Ang Jitosu dan orang-orang gagah lainnya, yang berdiri memandang kepadanya dengan sinar mata dingin dan marah. Cui Anda sekalian, kalau aku bersalah, mengapa diam saja? Aku, Lau Heng San, kalau dianggap bersalah, katakanlah apa kesalahanku itu. Kalau kalian tidak mau mengatakan, nah, inilah aku. Bunuhlah, aku tidak akan melawan. Tapi sedikitnya, jelaskan dulu mengapa suhu begitu marah kepadaku, agar aku tidak mati penasaran. Seorang gagah yang tinggi besar mencabut goloknya, hendak ditimpakan ke leher Heng San yang sudah mandah saja, dan tidak ingin mengelak atau menangkis. Akan tetapi Ang Jito-jin cepat mencegah. Bersabarlah, Cui Eng Hiong. Agaknya anak ini benar-benar telah tertipu. Biarlah aku menceritakan dulu semua hal, yang agaknya masih gelap baginya. Mendengar ini, Heng San segera berlutut di depan Ang Jito-jin. Sikap Totiang ini saja sudah membuat aku orang Selau merasa berterima kasih sekali, dan untuk kesalahanku yang sudah-sudah, nanti Totiang boleh membalas sesuka hatimu. Ang Jito-jin mengangkat bangun Heng San. Berdirilah dan dengarkan kata-kataku, agar engkau mengerti duduknya persoalan. Heng San lalu bangkit, dan dengan mata masih mengalirkan air mata, dia mengusap dengan punggung tangan, dan mendengarkan dengan muka ditundukkan. Ketahuilah Lau Heng San, Ma Chiok yang sekarang menjadi tawanan Tio Chiang Kun itu, sebenarnya adalah seorang bekas panglima dari pasukan Go Sam Kui, jenderal yang dengan gigih sampai detik terakhir melawan, dan menentang pasukan penjajah Manchu. Biarpun pasukan Jenderal Go Sam Kui telah mengalami kekalahan, namun dalam hati Ma Chiok masih menyala api patriot, yang tidak rela melihat bangsa Manchu menguasai Cina, dan memeras rakyatnya. Ma Chiok sama sekali bukan pemimpin gerombolan, seperti yang kau sangka. Sebaliknya, dia adalah seorang pemimpin segolongan pendekar pembela bangsa dan tanah air, yang gagah perkasa dan berani mengorbankan dirinya, demi membela bangsanya. Ma Chiok menjadi buruan pemerintah penjajah Manchu, dan dia melarikan diri ke selatan, dan dia berhasil menggerakkan orang-orang gagah, para pendekar, untuk bersatu melawan pemerintah penjajah Manchu. Akan tetapi usahanya itu mengalami banyak kegagalan, karena di antara para pendekar terdapat banyak pengkhianat yang pro pemerintah Manchu. Mereka ini sebetulnya juga orang-orang Han, yang tadinya adalah pendekar-pendekar yang berjiwa patriot. Akan tetapi karena pemerintah Manchu mempunyai banyak penasihat yang cerdik pandai, maka banyak orang gagah yang terpengaruh oleh harta benda dan wanita cantik, mau saja menjadi kaki tangan pemerintah penjajah Manchu, tidak sadar bahwa mereka tertipu. Mendengar ini Heng San mengerutkan alisnya, teringat akan pengalamannya sendiri. Apakah dia termasuk orang yang tertipu karena pengaruh harta dan wanita? Apakah istrinya Kui Siang juga merupakan umpan baginya? Para pembesar Manchu itu amat cerdik. Mereka menggunakan harta, kedudukan tinggi, atau wanita cantik untuk memikat hati para pendekar, sehingga mereka tunduk, dan dapat diajak bekerja sama tanpa menyadari bahwa mereka dijadikan antek penjajah untuk menindas bangsa sendiri. Karena inilah, maka usaha Ma Chiok banyak mengalami kegagalan. Dengan hati pedih Ma Chiok lalu melarikan diri lagi dari pengejaran antek-antek Manchu. Dia lari bersama putri tunggalnya, yaitu Ma Honglian, merantau sambil tiada hentinya melanjutkan perjuangannya.
Dia mengumpulkan orang-orang gagah di mana saja, untuk membasmi para pembesar kaki tangan kaisar yang menindas rakyat. Heng San teringat kepada Hong Lian yang sudah tewas. Ah, Hong Lian, dia menengok ke arah mayat gadis itu, yang dia tinggalkan tadi. Jenazahnya sudah kami urus, kata Ang Jit Tojin. Heng San melihat betapa jenazah gurunya, juga sudah diangkat ke dalam kuil oleh beberapa orang gagah. Usaha Maciok dan puterinya mendatangkan banyak orang gagah, yang tadinya tidak acuh, kini timbul dan bangkit kembali semangat mereka. Di antara mereka, adalah Pinto aku sendiri, dan kawan-kawanku. Bahkan Pat Jiu Sin Kai juga tergerak hatinya dan mendukung. Akan tetapi karena dia sendiri sudah sakit-sakitan, dia mencari suhengnya, yang ternyata sudah menjadi pertapa di atas puncak bukit, dan tidak mau mencampuri urusan dunia. Maka dia hanya dapat mengajak murid keponakannya, yaitu Mo Jiao Eng Tan Kok untuk ikut berjuang, dan Tan Kok adalah pengemis aneh yang tewas di tanganmu. Mendengar cerita ini, Heng San menutupi mukanya dengan tangan, dan dia menangis penuh penyesalan. Jadi Tan Kok si pengemis aneh itu, adalah suhengnya kakak seperguruannya sendiri, karena gurunya adalah paman guru Mo Jiao Eng Tan Kok. Dia teringat bahwa suhunya Pat Jiu Sin Kai, telah lama berusaha mendapatkan seorang murid, untuk dijadikan wakilnya dalam perjuangan yang dimaksud ini, karena pengemis sakti itu, sering terserang penyakit dan merasa dirinya, sudah terlalu tua dan tidak kuat lagi. Dan setelah mendapatkan dirinya sebagai murid, kini dia malah memusuhi kawan-kawan seperjuangan gurunya. Pinto sendiri adalah seorang sahabat lama Pat Jiu Sin Kai, maka ketika dia datang kepada Pinto minta bantuan, segera Pinto meluluskan permintaannya dengan senang hati. Pinto berangkat lebih dulu ke Kengkoan untuk menyusul Mo Jiao Eng yang sudah lebih dulu menggabungkan diri dengan Ma Eng Hiong dan puterinya. Adapun Pat Jiu Sin Kai sendiri, hendak pergi ke Cheongyang untuk mengumpulkan beberapa orang kawan lagi. Heng San mendengarkan cerita itu dengan mata basah, dan kini mulailah dia mengerti, bahwa dia telah salah sangka, dia telah tertipu oleh ayah mertuanya, dan para pembantu Tio Chiang Kun. Sebagai tempat pertemuan telah ditetapkan di sini, dan ternyata hari ini Pat Jiu Sin Kai, telah dapat mengumpulkan beberapa kawan yang cukup kuat. Ang Jit Tojin menunjuk kelima orang gagah yang berada di situ. Mereka ini adalah Cheongyang Mo Tai Hiap, 5 pendekar besar dari Cheongyang, yang terkenal dengan kepandaian mereka yang tinggi. Heng San pernah mendengar nama itu, sering dipuji-puji gurunya, sebagai pendekar-pendekar besar di zaman ini. Kemudian dia berkata kepada Ang Jit Tojin, dengan hati penuh penyesalan. Tecu memang sudah pantas menerima binasa. Akan tetapi sebelum Cui turun tangan membebaskan Tecu dari tubuh yang kotor berlumur darah kawan-kawan ini, Tecu mohon sedikit keterangan tentang Tio Chiang Kun dan para pembantunya. Tio Chiang Kun bukan saja telah menjadi atasan Tecu, bahkan menjadi ayah mertua Tecu. Bersiaplah untuk mendengar kenyataan yang amat pahit ini, Lau Heng San. Kami sudah mengetahui bahwa engkau telah menjadi mantu Tio Chiang Kun dan bahwa istrimu telah mengandung. Engkau mau tahu, siapa itu Tio Chiang Kun? Ketahuilah, engkau orang muda yang terlalu bodoh, sehingga dapat tertipu olehnya. Dia adalah serigala yang berwujud manusia, terkenal karena kecerdikan dan kekejamannya. Dia berkuasa sekali, dan mempunyai pengaruh yang amat besar di istana Kaisar Manchu. Dialah tukang membasmi para patriot yang gagah perkasa. Dia pula, yang membunuh banyak ahli-ahli sastra yang pandai, karena mereka menggerakkan semangat rakyat, dan membangun jiwa patriot para orang gagah. Entah, sudah berapa banyak orang gagah, pendekar-pendekar sejati, pahlawan-pahlawan bangsa, tewas di tangannya yang berlumur darah. Tio Chiang Kun yang kau junjung tinggi, yang menjadi ayah mertuamu itu, bukan lain adalah tangan kanan Kaisar Manchu, dan dia itulah yang sebenarnya menindas rakyat. Tio Chiang Kun itu, bukan lain adalah seorang pangeran Manchu,
yang menyamar sebagai bangsa Han, sehingga dia dapat mengelabui banyak orang gagah, menjadi pengkhianat bangsa. Dan tahukah engkau, Lau Heng San, bahwa istrimu itu, Kui Xiang, bukan bermarga Tio melainkan bermarga Bu. Heng San mengangguk. Istri Tecu sudah mengatakan bahwa ia adalah anak tiri Tio Siang Kun. Dan tahukah engkau bagaimana ia menjadi anak tiri Pangeran Jahanam itu, dan siapakah ayah kandungnya? Heng San menggeleng kepala. Ayah kandung Bu Kuis yang bernama Bu Kiat, seorang panglima gagah perkasa dalam pasukan Jenderal Go Samkui. Panglima Bu Kiat tewas dalam pertempuran. Istri dan anaknya yang baru berusia 2 tahun menjadi tawanan. Karena kecantikannya, maka Tio Cigan alias Pangeran Manchu itu mengambilnya sebagai selir. Nyonya Bu terpaksa tunduk, demi menyelamatkan anak perempuannya, yaitu Bu Kui Xiang. Heng San mendengarkan dengan heran dan penasaran, menyesali kebodohannya sendiri. Teringatlah dia akan peristiwa malam itu, ketika dia seperti mabok, dan terjadilah hubungan intim antara dia dan Kui Xiang. Tidak mungkin pikirnya. Dia bukan laki-laki yang demikian lemah sehingga lupa diri oleh nafsu birahi. Ini pasti ada sebabnya. Kalau kuis yang dijadikan umpan, berarti tentu ada sesuatu dalam minumannya, yang membuat dia lupa diri. Ah, kasihan kuis yang. Tentu engkau juga belum mengetahui siapa sebenarnya orang-orang yang menjadi pembantunya, yang kau anggap sebagai pendekar-pendekar gagah perkasa itu, tanya pula Ang Jit Tojin. Sepanjang penglihatan mata Tecu yang hampir buta ini, para pembantu itu adalah orang-orang yang gagah perkasa, kecuali seorang Wesio yang baru datang dari kota raja mengiringkan beberapa puluh prajurit bala bantuan. Jadi si iblis itu juga sudah datang. Ang Jit Tojin berseru. Harap Toheng jangan khawatir. Kalau baru Lui Im Hosiang saja, kami masih sanggup melawannya. Kata seorang di antara Ciong Yang Motai Hiap. Sekarang bersiaplah untuk mendengarkan ceritaku yang terakhir, kata Ang Jit Tojin kepada Heng San dengan wajah keren. Tecu sudah cukup mendengar, dan Tecu sudah cukup mengetahui akan kebodohan Tecu sendiri. Sekarang Tecu hanya menyerahkan jiwa raga ke tangan Cui. Terserah, mau disiksa, mau dibunuh, Tecu tidak akan melawan. Agaknya, tidak ada hal lain yang lebih buruk daripada apa yang telah Tecu lakukan. Membunuh Su Heng sendiri, membunuh orang-orang gagah pembela bangsa, membunuh Hong Lian yang berjiwa patriot, menawan ayahnya yang ternyata seorang pendekar besar, kemudian membunuh Suhu sendiri. Iya, Suhu terbunuh oleh Tecu. Ada apa lagi kah yang lebih jahat daripada itu? Tecu sudah selayaknya menerima binasa. Hanya satu, kalau boleh Tecu minta, mohon diselamatkan istri Tecu Bu Kui Xiang dan anak dalam kandungannya, kalau bukan demi Tecu, ya demi mendiang ayahnya yang patriot sejati. Sekali lagi air mata bercucuran, dari kedua mata pemuda malang itu. Karena dosamu memang besar sekali Lau Heng San, maka biarlah kuceritakan hal ini padamu, agar tampak jelas olehmu, betapa tolol dan tersesat sikapmu selama ini. Tahukah engkau bahwa selama ini, engkau telah membela dan membantu musuh-musuh besarmu sendiri. Musuh besar yang seharusnya kau basmi, untuk membalaskan dendam sakit hati ayah ibumu. Heng San terkejut dan memandang wajah pendeta itu dengan muka pucat sekali. Apa maksud Totiang? Ada apa dengan ayah ibuku? Bukankah mereka masih berada di Lin Han Kuan? Ang Jit Tojin menggeleng-geleng kepala, dan bayangan pada wajah pendeta itu membuat Heng San menggigil. Apa yang terjadi dengan mereka? Dia berteriak, katakan, demi Tuhan katakanlah. Tenangkanlah dirimu orang muda, seorang di antara 5 orang gagah itu menegur. Ang Jit Tojin berkata lirih, orang tuamu, ayah ibumu, telah mati terbunuh. Heng San merasa seakan-akan nyawanya melayang.
Tiba-tiba tubuhnya menerima pukulan yang luar biasa hebatnya, sehingga dadanya yang menderita luka dalam terasa nyeri bukan main. Dia meloncat ke depan, dan menggunakan tangannya untuk mencengkeram ujung baju pendeta itu. Kedua matanya melotot besar, dan wajahnya menyeramkan, kedua lututnya menggigil. Demikian kuat ia mencengkeram, sehingga ujung kedua lengan baju itu hancur lebur bagaikan kertas tipis saja. Tolong katakan siapa pembunuh ayah ibuku. Datanglah pukulan terakhir yang merupakan hukuman hebat bagi Heng San, keluar dari mulut Ang Jito-jin. Siapa lagi pembunuh mereka, kalau bukan orang yang kau puji-puji, kau junjung tinggi, kau bela dan kau sembah itu. Pembunuhnya, bukan lain adalah Tio Chiang Kun dan kaki tangannya. Untuk sejenak, Heng San bagaikan berubah menjadi mayat atau patung hidup. Tubuhnya menjadi kaku, dan diam tak bergerak, hanya kedua matanya yang bergerak-gerak memandang kepada Ang Jito-jin, dan pindah kepada kelima orang pendekar dari Cheongyang itu. Kemudian, tiba-tiba ia memekik keras, dan dari mulutnya tersembur darah merah. Dia terhuyung-huyung, lalu jatuh pingsan di depan kaki Ang Jito-jin. Ketika dia sadar kembali, Heng San mendapatkan dirinya telah berbaring di atas sebuah pembaringan dalam sebuah kamar. Dia merasa dadanya hangat, dan ketika dia meraba, ternyata dadanya telah ditempeli obat koyo yang hitam dan hangat. Ketika dia mengerling, dia melihat tubuh lain yang membujur di atas sebuah pembaringan kayu, dan ketika dia memperhatikan, ternyata itu adalah jenazah suhunya. Dia melompat bangun, tidak memperdulikan dadanya yang terasa sakit, lalu dia menubruk dan memeluki jenazah suhunya sambil menangis. Ang Jito-jin berlari masuk dan menegurnya. Bagus. Engkau benar-benar seorang jantan. Tadinya tertipu dan menjadi pengkhianat bangsa, kini hanya bisa menangis seperti seorang perempuan cengeng. Sungguh mengecewakan sekali mempunyai murid seperti engkau ini. Kasihan sekali sahabatku Pat Jiu Sin Kai, mempunyai murid yang bodoh dan lemah. Totiang, kenapa aku tidak dibunuh? Kenapa aku malah diobati? Siapa yang melakukan ini? Pendeta itu menghela napas panjang. Pinto memang berhati lemah. Tidak tega membunuh orang yang sedang terluka dan pingsan. Bagaimanapun juga, engkau tersesat karena tertipu. Pula, kami membutuhkan tenaga-tenaga yang kuat, dan engkau tentu suka membantu kami, melanjutkan perjuangan gurumu membasmi para durjana antek penjajah itu, untuk membalaskan sakit hati orang tuamu, untuk membalaskan sakit hati gurumu. Ataukah engkau begitu pengecut, sehingga tidak berani menentang Jahanam Setio dan para jagoannya? Cukup, Heng San membentak, tubuhnya menggigil, dan dia tidak memperdulikan lagi sopan santun saking marahnya. Kau kira aku ini seorang manusia yang berhati binatang, dan sedemikian rendahnya? Lihat, akan kubuktikan kejantananku. Akan kuperlihatkan kepadamu bahwa tidak percuma suhu, mengambil aku sebagai muridnya. Akan kuperlihatkan kepada ayah bundaku, bahwa mereka tidak percuma, mempunyai anak seperti aku. Lihat, sebelum jenazah suhu menjadi dingin, sebelum kedua mata suhu tertutup tanah, akan ada banjir darah di gedung Tio Chiang Kun. Lihat dan dengarlah saja. Sebelum Ang Jito-jin dapat menjawab, Heng San sudah melompat keluar dari kuil, dan berlari cepat sekali. Ang Jito-jin menggeleng-geleng kepalanya, dan berkata perlahan, kasihan anak itu. Akan tetapi, baru saja dia bangkit berdiri, tampak bayangan berkelebat, dan tahu-tahu pemuda itu telah berdiri di depannya. Wajah pemuda itu sudah berubah, bukan wajah orang biasa lagi, lebih pantas disebut wajah orang gila, atau mayat hidup, atau setan. Mengapa engkau kembali lagi? Tanya Ang Jito-jin heran. Satu pertanyaan lagi, Totiang. Mengapa mereka membunuh orang tuaku, pedagang obat yang tidak berdosa? Pedagang tidak berdosa. Di mata serigala tidak ada orang berdosa atau tidak berdosa.
Yang penting baginya orang itu, mencurigakan atau tidak. Mata serigala itu, penuh bayangan para patriot. Suhumu, Pat Jiu Sinkai, telah lama masuk daftar hitam orang-orang yang harus diburu dan dibunuh. Ketika para penyelidiknya mengetahui bahwa Pat Jiu Sinkai berhubungan baik dengan orang tuamu, maka orang tuamu juga masuk daftar hitam dan harus dibasmi semua. Terima kasih Totiang. Sekali lagi Heng San berkelebat dan menghilang keluar kuil. Ang Jit Tojin segera pergi ke belakang, menemui Ciong Yang Motai Hiap, menceritakan bahwa Heng San telah berlari keluar, dan hendak membuat banjir darah di rumah Tio Chiang Kun. Seorang di antara 5 pendekar itu berkata, memang tiada jalan lain baginya untuk menebus dosa. Akan tetapi kita harus dapat menggunakan saat dan kesempatan baik ini. Lau Heng San seorang yang kuat dan tinggi ilmu silatnya. Mari kita mengejarnya, dan bersama-sama menggunakan kesempatan ini, untuk menghancurkan kekuatan Pangeran Manchu, yang menyamar sebagai orang Setio, dan kaki tangannya itu dan yang terpenting, membebaskan Ma Eng Hiong. Demikianlah, mereka berenam mengadakan perundingan, memerintahkan para anak buah untuk mengurus jenazah Pat Jiu Sinkai, Ma Hong Lian, dan murid lain. Setelah itu mereka berenam bergegas mempergunakan ilmu berlari cepat, mengejar Heng San menuju ke kota Kengkoan. Heng San berlari secepatnya, dan tiada hentinya hati akal pikirannya, menyesali semua perbuatannya. Di dalam hatinya bernyala api besar, yang seakan-akan hendak membakar dirinya dari dalam. Api kemarahan terhadap Tio Chiang Kun dan kaki tangannya. Dia dapat menduga bahwa suhunya, tentu singgah di rumah orang tuanya, ketika mencari-cari kawan seperjuangan, dan karena dia menjadi orang buruan pemerintah, maka orang tuanya lalu dicurigai, dan dibunuh oleh kaki tangan Tio Chiang Kun. Dan dia sudah menjadi pembantu Tio Chiang Kun, membelanya mati-matian bahkan menjadi mantunya. Kemarahannya membuat Heng San berlari lebih cepat lagi, dan sebentar saja dia sudah tiba di kota. Tiba-tiba, dia teringat kepada Liok Han Sai, pembesar yang dulu ditolongnya, dari serangan para pejuang yang ketika itu dianggapnya perampok, lalu memperkenalkannya kepada Tio Chiang Kun. Tikoan itu pun seorang kaki tangan pemerintah penjajah Manchu, seorang Han yang menjadi pengkhianat. Bersambung ke bagian berikutnya, pada penayangan selanjutnya. Jangan lupa untuk mengklik subscribe, tinggalkan komentar, like dan share. Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Sampai berjumpa kembali.